kita tutup dulu apanya screenshot. Ya, Share Eh, screen-nya. Oke, Prof. Tadi ada ini, alhamdulillah, makasih banyak Prof. Ini pencerahan sekali buat saya. Ada ikan asing, ada ikan pribumi. iya. Kalau ayam ras itu kelihatan gede badannya. Kalau kucing kelihatan kucing Irak gede. Cuma kalau ikan pribumi, ikan asing, nah, saya hanya bertanya metodologinya mendapatkan, oh ini ikan asli Indonesia, ini bukan. Nah, metodologinya gimana? Apakah dari nenek moyangnya atau dari mana kita menentukan, oh ini ikan asli? Ah, itu yang pertama. Dan saya, kemudian apakah ikan asing, ikan pribumi ini hanya ikan air tawar? Sementara ikan laut kan itu luas sekali laut. Kan? Bahkan ada ikan yang berpindah-pindah dari kawasan misalnya Cina Selatan pindah ke Antartika atau pindah ke mana ya. Nah, itu Ya, kan nggak bisa menentukan aslinya dari mana. ya. Jadi itu aja dua pertanyaan saya Prof. Ini terus bagi saya itu baru informasi ini. Ini kan asli pribumi. Nah itu Baik, aja. terima kasih. Silakan Oh, makan Mas. Prof. Muslim, tanya dari Buya Rizal. Baik, terima kasih Buya atas pertanyaannya. Ya, betul kalau ikan ini kalau yang laut, Prof, apa namanya Buya, kalau kan tidak bisa dibatasi oleh wilayah teritorial ya. Ya. Misalnya ikan hiu gitu ya, nggak bisa misalnya bilang pokoknya ini hiu Indonesia, misalnya ini hiu Jepang, ini hiu ini apa namanya. Tapi memang apa namanya ada juga walaupun ikan laut sekalipun ada batasan-batasan wilayah distribusi. Jadi tidak apa namanya tidak semua ikan itu bisa memasuki semua wilayah. Nah, jadi para ilmuwan juga tahu misalnya ikan ini adalah kayak di kita banyak tuh ikan laut endemik Indonesia misalnya kan. Nah itu hanya ada di Indonesia berarti wilayahnya nggak ada ditemukan di wilayah lain walaupun terhubung lautnya ya. Nah apalagi kalau ikan air tawar, kalau ikan air tawar kan apa namanya dibatasi oleh wilayah daratan ya kan. Nah, itu juga kita juga mengetahui distribusi suatu spesies ikan. Jadi di dunia ini juga ada apa namanya informasi mengenai distribusi suatu spesies. Jadi misalnya spesies ikan A ini hanya ditemukan di negara A, B, C, D, E misalnya kan, tidak ditemukan di negara F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, itu juga kita tahu. Nah, termasuk misalnya kayak ikan nila tadi misalnya. Ikan nila itu kan ikan namanya, nama ilmiahnya apa namanya Oreochromis niloticus. Itu niloticus itu nila itu diambil dari Sungai Nil. Nama nila itu Hmm, dari Sungai Nil. iya, iya. Ya di apa namanya di apa namanya di kita disebut nila gitu. Kalau di Inggris namanya Nil tilapia. Nil itu artinya sungai Nil. Berarti Iya, sebenarnya ikan itu ikan asli sungai Nil. iya. Ya, nah itu tidak ada di Indonesia memang apa namanya dari literatur sebelum Indonesia merdeka pun tidak mencantumkan ada ikan Nil apa namanya ikan Oreochromis niloticus ya Nil tilapia itu menunjukkan bahwa ikan itu memang berasal dari luar ya bukan berasal dari Indonesia itu. Begitu juga ikan lele misalnya kan ikan lele dumbo yang kita kembangkan itu adalah ikan lele Afrika itu ya Clarias batracus, Clarias gariepinus kalau nama apa namanya spesiesnya. Jadi para ilmuwan di bidang perikanan apa namanya mempelajari juga ini taksonomi ikan. Jadi apa setiap spesies itu memiliki wilayah distribusi. Makanya ada yang disebut dengan endemik. Endemik itu berarti ikan itu hanya ada di satu wilayah. Ya, tadi seperti yang apa namanya Prof. Airel sampaikan, misalnya di Padang ada ikan endemik ini, apa namanya Ikan bili, ya. ya misalnya gitu. Di Palembang juga ada Prof. Yang endemik dan belum juga tersentuh. Ada namanya ikan buntal. Nama ilmiahnya itu Tetraodon palembangensis. Nah ini menunjukkan kalau ini Hmm, apa namanya endemik Palembang, endemik hmm, Sumatera Selatan, tidak ada di dunia ikan ini. Ada Tetraodon palembangensis, ada Cryptopterus palembangensis. Nah, nama spesies itu baik ikan maupun hewan kadang ada yang apa nama ilmiahnya itu pakai nama wilayah daerah berarti terutama yang endemik itu pakai ini kayak
yang Padang itu juga pakai Padangensis, misalnya. Betul. Itu menunjukkan bahwa dia endemik, hanya ada di wilayah situ. Jadi itu Buya, cara kami mengetahui bahwa ikan itu ikan asli asli Indonesia atau bukan, ya. Di Indonesia pun nanti bisa juga kita pelajari, misalnya ikan betok itu di mana saja sih distribusi ikan betok. Nah, seperti tadi saya bilang, ikan betok itu kalau di Papua sekarang sudah banyak ikan betok itu diintroduksikan, didatangkan dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, karena Indonesia barat dan Indonesia timur itu meskipun satu wilayah, dia ada benteng yang tidak kasat mata tadi, garis walase. Semua hewan dan tumbuhan itu tidak bisa masuk ke wilayah itu. Makanya dia memiliki kekhasan tersendiri di sana, baik ikan, burung, ya, dan sebagainya. Jadi seperti itu, Buya, cara kami mengetahui ikan ini asli atau pribumi datangan, atau gitu. pendatang, ya. Ya. Satu lagi boleh, Prof? Ya. Baik, Nambu, silakan Buya. Dia ada ikan nila yang berasal dari Sungai Nil. Kira-kira migrasinya itu ke Indonesia itu gimana? Apa bisa dikenal dengan tahun migrasi mungkin sejuta tahun yang lalu atau 1 miliar tahun yang lalu sehingga dia bisa pindah ke Indonesia, atau melalui penjajah bawa ke sini, atau gimana tuh, Prof? Ya, kalau migrasi ikan yang wilayahnya sangat beda seperti Jauh Sungai Nil tadi jauh nilai. seperti itu, ya dari manusia, Buya, yang bawa. Di bawah manusia. Ya, manusia yang bawa. Jadi di dunia ini kan makanya ada ekspor impor itu. Makanya tadi bilang banyak sekali ikan-ikan yang dari kita. Mungkin jutaan tahun yang lalu ya, Prof, ya. Jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Kayaknya masuk ke Indonesia belum ribuan tahun yang lalu, karena kita mengenal nilai ini sudah di era tahun 90-an ya, masuk ke Indonesia. Itu didatangkan oleh peneliti-peneliti perikanan kita ke Indonesia untuk diuji cobakan. Ternyata hasilnya bagus. Sekarang nilai itu kayaknya hampir semua negara di dunia ini sudah membudidayakan ikan nila itu, ya, karena cocok, karena dia sudah hasil domestikasi yang tingkatnya sudah tingkat tinggi, pemeliharannya sudah tingkat tinggi, sehingga dia adaptif terhadap berbagai iklim. Negara-negara non tropis pun kayak di Jazirah Arab itu sudah dikembangkan ikan nila ini, ya. Jadi manusia yang bawanya. Oke. Kurang, Prof. Cukup, Prof. Baik, terima kasih Buya. Tambahan saja bahwa nyamuk namanya Aedes aegypti. Nah, itu juga dari Egypt, ya, dari Mesir dulunya. Cuma barangkali itu dibawa oleh kapal-kapal ke Indonesia. Nah, sehingga ada kasus DBD pada tahun 1968. Kita tambahin aja. Saya lihat di sini sudah ada yang raise hand dan sudah ada yang juga di kolom chat. Barangkali yang kolom chat dulu Pak Helmi, ya. Ya, silakan Pak Prof. Dari Pak Dedi Nugraha. Assalamualaikum, Pak, izin bertanya, apakah ada penelitian ikan yang telah diubah genetiknya atau GMO gitu ya? Ada efek tidak bagi kesehatan? Nah, seperti tadi disebut ikan betok di Thailand sudah bisa lebih besar, ya, 500 mili per ekor. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ikan yang dimodifikasi genetiknya ini? Apakah masih halal dan thayyib? Nah, terima kasih. Silakan, Prof. Ini agak luas nih pertanyaannya. Terima kasih. Pak Dedi ya tadi yang bertanya, ya? Ya, Dedi Nugraha ada di kolom chat, Prof. Baik, tadi inti pertanyaannya adalah apakah ada ikan yang sudah dimodifikasi genetiknya, ya? Ininya. Ya, jawabannya iya, sudah banyak. Termasuk salah satunya ikan nila, ikan lele yang sehari-hari kita makan itu ikan-ikan hasil rubah genetiknya. Aslinya tidak seperti itu. Sekarang ikannya sudah seperti itu. Sama seperti ayam potong itu, ayam negeri. Itu tidak dirubah juga genetiknya, kan. Itu termasuk, ya, aslinya tidak seperti itu juga, kan. Ya,
ikan lele yang kita makan itu aslinya juga bukan seperti itu. Itu juga sudah ikan hasil pemuliaan, ya, hasil domestikasi tingkat tinggi yang sudah dimuliakan. Dan eh, kayak ikan mas juga termasuk ikan yang sudah dilakukan pemuliaan. Jadi dalam proses pemuliaan itu ada yang sifatnya sederhana, tradisional, ada yang modern. Jadi merubah genetik ikan itu tidak apa ya? Ada yang teknologi kawin silang misalnya kan, crossbreed antara spesies A dengan spesies B misalnya kan, antara ikan A dengan ikan B menghasilkan ikan C, itu juga sudah merubah genetiknya karena sudah menghasilkan keturunan baru, keturunan yang memiliki sifat yang berbeda dengan induk A maupun induk B-nya. Nah, bahkan sekarang teknologi untuk pemuliaan ikan sudah sangat maju. Itu sebenarnya bukan cuma ke ikan ya, termasuk hewan ternak lainnya sudah ada transfer gen, ya, transfer gen. Nah, itu kalau di internasional kan dikenal dengan GMO, ya, produk GMO. Nah, ini saya belum membaca bahwa ada dampak negatif misalnya dari makan ikan yang hasil pemuliaan itu. Jadi kayak ikan lele gitu ya, ikan nila gitu kan. Belum ada ininya hasil pembuktian bahwa dia berdampak negatif terhadap status kesehatan, karena ya merubah genetiknya itu bukan berarti juga genetik yang yang dirubah itu nanti akan saya belum pernah membaca misalnya jadi seperti jadi makhluk raksasa misalnya, alien gitu kan, alien spesies ininya itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi perubahan genetiknya itu diarahkan untuk menuju yang lebih baik. Jadi seperti misalnya merubah genetik ikan itu supaya pertumbuhannya menjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Misalnya kayak ikan betok tadi misalnya, yang harusnya misalnya ikan betok itu mencapai ukuran 100 gram, 200 gram per ekor, bagaimana supaya mencapai 300 gram per ekor dalam waktu sekian lama misalnya. Nah, seperti itu merubah genetiknya di ikan itu, ya, tidak membentuk spesies yang membahayakan gitu. Kalau masalah hukum halal haramnya, ya, sampai saat ini kayaknya belum ada ya fatwa MUI mengharamkan misalnya makan ikan yang hasil pemuliaan seperti ikan nila, ikan lele itu. Mungkin itu. Baik, gimana Pak Dedi. Pak Dedi, sudah cukup? Terima kasih, Prof. Yang saya sering ini ya, kalau kita ekspor barang, bukan barang ya, produk kita yang dari tumbuh-tumbuhan, sering itu negara-negara lain itu minta statement letter non-GMO. Katanya kalau non-GMO itu bagus, tapi kalau sudah dimodifikasi, itu ada efek. Nah, sehingga negara-negara tertentu itu suka minta statement letter non-GMO. Nah, sekarang ikan juga ya. Mungkin ikan, nah itu yang tadi Bapak cerita itu ada dimodifikasi, mungkin seperti yang ayam juga Bapak bilang kan ada ayam boiler ya, yang itu yang putih itu ya. Ya. Mungkin nilai gizinya itu beda mungkin Pak ya. Kayak ayam kampung dengan ayam yang broiler itu ya, yang potong itu. Mungkin ikan juga, ikan yang dimodifikasi dengan ikan yang alami ya, yang tumbuh liar di sungai atau di laut. Mungkin itu beda Pak itunya ya. Nilai nutrisinya Pak. Iya, betul, Mbak. Di di pemuliaan ikan juga ada yang tujuannya untuk meningkatkan nilai nutrisi. Jadi kayak di ikan salmon. Ikan salmon itu sekarang arah pemuliaannya itu meningkatkan kandungan asam amino. Jadi ikan-ikan tertentu sekarang asam aminonya itu sudah lebih tinggi.
Nah, itu termasuk juga dalam proses pemulihan ikan. Jadi termasuk ayam tadi juga demikian sama, Pak. Ya. Kemudian selain kandungan gizi juga tekstur juga ada. Misalnya teksturnya sudah kayak di ikan patin itu kan kalau diekspor yang berwarna daging yang berwarna kekuning-kuningan itu kan beberapa negara kan tidak mau nerima, maunya apa namanya daging putih, warna putih. Nah, itu kan ada juga pemuliaannya supaya menghasilkan ikan patin dagingnya berwarna putih gitu dengan kandungan gizi yang mungkin lebih tinggi. Jadi dalam proses pemuliaan ikan juga ada tujuannya untuk meningkatkan nilai gizi, kemudian meningkatkan apa namanya eh, apa namanya penampilan sesuai dengan selera dari konsumen. Ada beberapa memang Pak kalau diekspor impor itu negara-negara tertentu yang mensyaratkan ada label non GMO terutama ya, yang pangan olahan misalnya seperti itu. Iya, Pak. Ya, betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang genetik ini sebetulnya tidak hanya pada tumbuhan, pada hewan. Kita perhatikan juga kita kan punya ras yang berbeda ya. Ya, Nah, spesies tetap sama. Jadi untuk kawin itu spesies harus sama. Strain bisa berbeda-beda. ya, Ya, jadi sebetulnya manusia misalnya ada yang dari Caucasus ya, ada yang dari Eropa, barangkali besar tinggi, yang kita mongoloid lebih pendek gitu ya. Nah, nanti kan kalau ada yang kawin mungkin kan barangkali mengharapkan anaknya yang lebih lebih besar, lebih gagah, lebih tinggi gitu ya. ya betul, Bro. Apakah itu GMO atau tidak? Cuma yang jelas mereka sama-sama spesies, cuma berbeda strain saja. Saya kira juga begitu juga untuk tumbuh-tumbuhan maupun untuk hewan ya. Seperti yang banyak dikembangkan tadi di Thailand ya. Saya pernah tinggal 3 tahun di sana, saya lihat ada ayam Bangkok, ada jambu Bangkok yang memang jadi lebih besar gitu ya. Ya. Baik, saya lihat sini Pak Helmi sudah dari tadi ASN, sudah pegel barangkali tangannya. Silakan Pak Helmi. Makasih Prof. Terima kasih materinya Prof. Muslim. Saya ingin menanyakan memang sebegitu banyaknya eh, ikan lokal kita ya. Cuma yang topnya di masyarakat ya seperti kata Prof. Muslim tadi adalah ikan nila. Karena saya juga ada memiliki kolamnya kecil 2x2x1 dalam itu saya campur itu ada ikan nila, ada ikan apa tadi eh, jambal siam apa tadi Katin, ikan ah katin. enggak yang besar tadi itu yang tahan tuh. Gabus. Ah, Gurami, gurami. gurami, Gurami. kemudian Ya, di ada Padang, koi, di Padang nggak ada gurami. Pak Muslim. Jadi dari ketika kalau ikan hias itu ikan koi itu kan dia memang sangat tergantung dengan udara dalam ada filter atau ada pompa yang kita buatkan. Kalau dia tidak pakai pompa itu 2 hari 3 hari dia mati. Mati. Tapi Ya. dari ikan nila itu memang dia cepat berkembang biaknya, bisa berkembang biak sendiri, Pak Muslim. Ya. Jadi Ya. dalam 1 bulan atau 2 bulan itu bisa panen itu Pak Muslim. Jadi kalau tidak ada lauk, jadi langsung ambil. Mungkin itu sosialisasi baik dari pemerintah atau dari kalangan ilmuwan seperti Pak Muslim ya untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ikan itu seperti ayam tadi kata Pak Muslim kan ada ikan ayam broiler, ada ayam kampung, tapi yang tetap dicarikan ayam kampung, ayam sehat, tidak banyak kandungan yang membahayakan kesehatan kan. Oh, kalau sudah kolesterol tidak boleh makan ayam beras lagi, ayam kampung tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau di ikan juga seperti itu kita kan selalu ingin mempertahankan juga plasma nuktah kita. Tidak semuanya kita mau menjadikan ikan-ikan baru atau ternak-ternak baru yang begitu bersaing. Jadi mungkin itu ya kita sangat iri dengan Thailand itu ya Pak. Baik di pertanian maupun perikanan maupun peternakan semuanya ada ayam Bangkok. Kemudian ada jambu Bangkok, semua ada. Tapi yang kita punya belum ada itu topnya di dunia. Mungkin ada
seperti tadi itu kan ada ikan khusus ikan Indonesia atau ikan-ikan yang domestik tadi, ada yang di Ya. Sumatera Selatan atau dari Sumatera Barat, belum top itu, belum ada, belum membudidayakannya memang agak sedikit ada kesusahan juga atau kekhasannya untuk membudidayakan. Hmm. Mungkin kedepannya mungkin itu Pak, bagaimana kita untuk bisa memelihara ikan itu, ikan yang seperti ikan nila itu, dia bisa berkembang biak sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan membantu perkawinannya atau bagaimana dia bisa melakukan. Sama dengan ayam kampung. Ayam kampung kita juga tidak melakukan perkawinan. Dia kawin alam aja. Ada yang belum. Kemudian kalau ilmu pengetahuan ya sekarang kan sudah, kalau pemulihan itu mungkin ya dengan molekuler yang terbaru mungkin bisa juga dilakukan. Mungkin itu saja Pak, bagaimana kita untuk kedepannya kita bisa mempertahankan plasma nutha itu, mungkin bisa membentuk-bentuk daerah-daerah ini harus kembangkan ikan ini, mungkin itu Pak Muslim. Makasih dulu atas kesempatan untuk bertanya Pak Muslim. Prof. Ja. Baik, silakan Prof. Muslim. Ya, terima kasih Prof. Airel. Ya, baik Pak Helmi. Terima kasih sharingnya. Ya, ikan nila itu memang ikan hasil pemuliaan yang sudah sangat mantap ya, sudah sangat maju. Jadi ikan itu memang mudah Pak, sudah beranak. Jadi kalau mau ngawinkan ikan nila itu apa namanya, tinggal gabungkan saja ikan nila jantan dengan ikan betina di dalam satu kolam, ya sudah setiap saat bisa panen terus. Apalagi kalau kolamnya itu kolam tanah Pak, mau lebih cepat lagi. Karena sifatnya ikan nila itu buat sarang, Pak. Jadi kalau di tanah dia lebih cepat ya berkembang biak kalau dibandingkan dengan di kolam beton. Tapi demikian kolam beton atau kolam semen juga tetap beranak pinak juga dia, itunya ya, ikan nilanya. Ya. Kalau ikan tadi kan apa, koi ya? Iya. Ikan koi ya, tadi ada ikan koi. Ya tadi katanya kalau 2 hari nggak dipasang filter itu mati. Memang ikan koi itu dia membutuhkan oksigen terlalu tinggi, Pak. Makanya kalau buat kolam ikan koi harusnya khusus. Iya, nggak boleh campur Khusus. ya. Ya, nggak boleh campur karena memang dia harus airnya jernih, harus air yang bagus. Berbeda dengan ikan gurami. Kalau gurami nggak Iya. dikasih apa aerator nggak apa-apa karena dia bisa mengambil oksigen dari udara, dari atmosfer. Dia bisa ngambil bernapas dari apa namanya oksigen di udara. Kalau ikan koi nggak bisa. Makanya ikan koi harus kolamnya harus kolam yang bersih, yang jernih, ya difilter terus. Ya, memang sependapat dengan Pak Helmi tadi, memang apa namanya kita harus apa ya, mensosialisasikan lebih masif lagi untuk ikan-ikan lokal kita. Mungkin apa namanya, kita ini mungkin maunya ngambil yang mudah, Pak. Jadi kalau yang orang sudah teliti, kita teliti itu kan lebih mudah ya, sudah jadi tinggal memanfaatkan. Nah, kalau yang belum ini memang perlu effort yang sangat tinggi itu kan, karena kan tantangannya luar biasa. Saya punya pengalaman mendomestikasi ikan gabus itu Pak, luar biasa tantangannya. Awal-awal melihara ikan gabus itu pada loncat, loncat semua habis di kolam meloncat ya ininya ya. Apa namanya juga mudah mati dan seterusnya. Tapi ya seiring dengan waktu ya, sabaran ya, akhirnya tertaklukkan juga ikannya, kan bisa juga didomestikasikan sampai akhirnya bisa dibenihkan secara terkontrol di dalam apa namanya, dalam akuarium, dalam bak bisa itu. Jadi memang sama harapan saya juga ke depan, mudah-mudahan ikan-ikan lokal ini apa namanya dikembangkan lebih lebih maju lagi supaya ikan-ikan lokal ini apa namanya menjadi ikan komoditi budidaya utama di Indonesia. Karena kalau ikan asing yang apa namanya mendominasi, nanti bisa apa namanya berdampak negatif terhadap plasma nutha Indonesia, Pak. Makanya sekarang sudah banyak kasus beberapa wilayah ya, ikan nila itu mendominasi. Ikan nila itu kalau dilepas liarkan ke alam bebas, ke perairan bebas, itu berbahaya karena itu kan ikan
budidaya ya, ikan yang sudah dimuliakan, ikan yang sudah genetiknya dirubah itu malah menjadi invasif. Jadi apa namanya jadi pesaing ikan-ikan lokal habis nanti di alam. Nah, itu yang sangat bahaya. Nah, yang jadi mirisnya lagi, beberapa instansi pemerintah justru tidak paham terhadap konservasi sumber daya perairan. Mereka melakukan program penebaran ikan itu menggunakan ikan-ikan asing. Nah, ini sekarang banyak sekali melepas liarkan, restocking ikan lele, ikan nila di alam, itu sangat bahaya, itu sangat membahayakan keanekaragaman spesies lokal kita terancam. Nah, ini sudah ada ini beberapa kasus kejadian kayak yang terbaru di Danau Toba, itu ikan ikan asing yang dilepas liarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu akhirnya mendominasi, populasinya sangat cepat itu tumbuh. Termasuk di Sumatera Selatan sendiri yang saya amati sekarang ini, terutama di Kabupaten Oki, itu sudah banyak sekali ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu itu sudah banyak sekali spesiesnya di perairan umum Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Nah, itu ikan asing juga yang didatangkan ke Indonesia melalui perdagangan ikan hias yang awalnya itu dipelihara oleh penghobi ikan hias sebagai ikan hias dalam akuarium. Tapi lama-lama mereka bosan melihara ikan itu, akhirnya dibuang ke suatu perairan. Begitu dibuang satu perairan, ternyata ikan itu sangat cocok tumbuh hidup di perairan kita, dan akhirnya berkembang biak, populasinya sangat cepat bertambah. Nah, itu jadi ancaman juga bagi kelestarian plasma nutfa ikan-ikan lokal. Jadi itulah makanya penting untuk ya terutama stakeholder memiliki pemahaman tentang kelestarian spesies ya, kelestarian lingkungan, karena kita sekarang ini sudah parah juga ya lingkungan kita ini. Apalagi kami di perairan, di perikanan ini kan dampak terhadap pembangunan di daratan itu semuanya kan berdampak ke air, Pak. Jadi limbah-limbah domestik itu sekarang luar biasa masuk ke perairan, ke badan air, dan itu mengancam kelestarian sumber daya ikan. Karena ya air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu kan kami ini di perairan, di tempat rendah. Jadi tempat berkumpulnya sampah-sampah, tempat berkumpulnya bahan-bahan pencemar dan sebagainya. Padahal di situ kita menggantungkan untuk pangan sebagai sumber protein malah. Nah, bahayanya ternyata nanti kita makan ikan yang sudah tercemar, bukannya nambah sehat, malah menimbulkan penyakit, ya, kanker lah dan sebagainya. Sekarang banyak kasus teman-teman meneliti makroplastik, Bro. Ya, makroplastik di perairan sekarang sudah banyak masif nih, karena kita penggunaan plastik di kita kan sangat luar biasa, dan plastik itu nanti kan ya salah satunya sungai. Karena di masyarakat kita kadang dianggap sungai, danau, perairan itu ya tong sampah TPA besar itu. Itu mungkin itu sebagai tambahan, Pak Helmi. Jadi mereka baik, terima kasih. Tambahan untuk gurami, pengalaman saya gurami itu kalau masih bibit itu mudah mati ya. Kalau udah agak besar dia jarang mati ya, dan bisa hidup sendiri dengan makan tumbuhan. Saya lanjut ke kolom chat. Sini ada Pak Muhammad Syarif. Nah, ikan bujuk dan ikan juara ya, juaro ya, termasuk yang mana? Ini kayaknya orang Palembang yang bertanya nih. Silakan Prof. Muslim. Oh, orang Jambi ya. Ya, terima kasih Pak Syarif. Di slide saya tadi memang tidak ada ya nampilkan ikan bujuk dan ikan juaro atau ikan juara. Tapi ikan bujuk ini satu genus dengan ikan toman dan ikan gabus, Pak Syarif. Jadi ya kalau ikan gabus itu Channa striata, ikan toman Channa micropeltes nama ilmiahnya, kalau bujuk ini Channa lucius. Jadi satu genus ya, satu genus. Satu kelompok ya, beda spesies. Ikan bujuk ini juga ikan
ikan mahal juga kali di Jambi ya, Pak Sarip ya. Populer juga ikan buju ini. Tapi populasinya tidak sebanyak ikan gabus yang canas striata. Oh. Ya, ukurannya juga tidak sebesar yang ikan Cano micropeltes dan toman. Jadi kalau di kita di Indonesia, kelompok ikan gabus itu banyak. Ada gabusnya sendiri, ada toman, ada buju, ada serandang, ya. Nah, itu kelompok-kelompok ikan gabus itu. Cuma berbeda spesies itu. Jadi ada Cana micropeltes, Cana striata, Cana lucius, Cana Pleuterma dan sebagainya. Nah, itu kelompok ikan gabus sama ya. Hanya beda spesies. Bentuknya ya sama juga, memanjang, bulat gitu. Sifatnya juga karnivora, memakan hewan-hewan kecil juga sama ininya. Tapi Nah, mulutnya kan panjang itu, Pak. apa? Mulutnya kan panjang, muncungnya kan panjang, mulutnya kan panjang itu, kan itu. Ya, mulutnya lebih Fenomena istilahnya. panjang. Ya, Ya, mana mahal ikannya Jambi itu ya. ya mahal juga ikannya. Tapi Ya, harganya tinggi itu. populasinya tidak sebanyak ikan gabus tadi sama ikan toman, lebih Oh, sedikit iya. ya. Karena Iya. ikan buju ini habitatnya itu di rawa-rawa yang tingkat keasamannya tinggi, Pak. Iya, betul. Iya, iya. Ya, terutama kalau di kita di Sumatera itu di rawa-rawa gambut. Ya, Iya, di rawa-rawa gambut. Makanya warnanya lebih hitam kan, Pak? lebih hitam dia ya. Ya, nah itu. Nah, itu Albuminnya tinggi itu, Pak. ya Albumin albuminnya tinggi ya. mungkin ya juga tinggi Tinggi, karena itu tinggi kelompok dia. kelompok gabus juga. Oh. Mm-mm. Kalau juara itu ikan Ah, juara itu kelompok patin, Pak. Itu satu genus patin. namanya Pangasius. Oh, Ya, makasih. ya ikan kalau di Palembang juga populer juga apa namanya ikan juara ini, ya. Itu kelompok patin. Nah, sampai saat ini juga belum didomestikasikan ikan juara itu. Kalau di Palembang ini, kalau di Palembang nggak tahu saya, kalau di Jambi Pak, kalau di Palembang agak negatif gitu ikan juara ini. Penerimaan masyarakat terhadap ikan juara ini agak negatif karena zaman dahulu ikan juara ini makanya dikenal dengan ikan juara ini sangat terkenal dia makan kotoran manusia, Pak. Iya, betul. Tapi enak Makanya dagingnya, Pak. makanya nggak tahu kalau di Jambi, Pak, ya. Iya, untuk manusia ya, betul. Ya. Oh, sama ya. Sama ya. Makanya kalau di Palembang itu penerimaan masyarakat terhadap ikan juara ini agak kurang gitu, identik dengan ya ikan makan kotoran manusia gitu ya. Padahal sebenarnya sama dengan ikan patin. Hanya Oh, itu. saja dulu mungkin populasi ikan juara ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan populasi ikan patin. Oh, itu ya. Ya, ukurannya sama dengan ikan patin juga Iya, ikan sama juara ukuran. ini. Iya. Ya, yang membedakan paling kalau dianalisis secara morfometrik dari bentuk tubuh gitu, moncongnya mungkin bentuk ininya apa namanya sirip-siripnya seperti itu saja. Iya, iya. Mm-mm. Makasih, Mungkin Pak. itu Pak Prof. Sarip. Makasih, Pak. Baik, saya lanjut. Terima kasih Pak Sarip. Makasih, Pak Prof. Masih ada pertanyaan dari Pak Rinto ini. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Untuk ikan-ikan budidaya yang menggunakan jaring apung di sungai-sungai atau danau, agar kotoran dan pakan yang mengendap tidak mengotori sungai dan danau, bagaimana caranya? Mengingat sumber air minum, kita kadang ada yang langsung mengambil air dari sungai atau pam juga dari sungai ya. Terima kasih banyak. Dan juga kadang-kadang bisa ikan itu pada mati semua dengan waktu yang singkat ya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof Airil. Terima kasih Prof Rinto. Ini dosen Unsri juga Prof Airil. Oh Prof gitu ya. Rinto ya yang nanya ini. Hmm. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof Rinto pertanyaannya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Prof Rinto ini kalau pengembangan budidaya ikan di keramba jaring apung di sungai takutnya mengotori sungai begitu kan ininya. Sedangkan sungai itu menjadi sumber air untuk beberapa mungkin perusahaan air minum gitu ya. Terutama di wilayah Sumatera mungkin kayak kita di Palembang itu kan ambil Sungai Musi kan. Kemudian di beberapa wilayah juga mengambil air di Sungai Musi ya. Baik, Prof. Memang apa namanya kekhawatiran terhadap itu memang ada, tapi kita belajar dari apa namanya negara-negara lain kayak Thailand itu menggunakan
Sungai Mekong itu ya sangat besar ininya apa namanya produksi ikan di Sungai Mekong menggunakan keramba jaring apung ya, dan di Sungai Mekong juga dimanfaatkan juga sebagai berbagai berbagai aktivitas, termasuk salah satunya untuk sumber air bersih. Jadi memang apa namanya sebagai contoh Sungai Musi lah kalau di Sumatera Selatan ya. Kalau di Pak Sarip mungkin Sungai Batanghari ya, yang luas apa namanya panjangnya apa Ya, namanya ratusan kilometer gitu ya, yang mengalir secara terus-menerus ya. Apa namanya sungai ini kan kalau dia apa namanya ada apa namanya carrying capacity itu adalah kemampuan sungai untuk merekapari kembali ya dirinya gitu, bisa pulih kembali gitu, bisa pulih kembali. Jadi alam itu sebenarnya ada kemampuan untuk membuat apa namanya memulihkan dirinya itu. Nah, termasuk di sungai juga ada ya. Jadi memang kalau untuk budidaya ikan di sungai, misalnya di keramba menggunakan jaring apung, itu harus ada apa namanya perhitungan estimasi berapa banyak apa namanya limbah yang potensi untuk dihasilkan dari apa aktivitas budidaya itu, termasuk misalnya sisa pakannya, feses ikannya, gitu kan. Nah, sehingga nanti sudah dapat diprediksi apakah di wilayah tersebut yang akan dijadikan sebagai apa namanya lokasi untuk budidaya, carrying capacity-nya memenuhi atau tidak. Itu yang perlu dicatat. Kemudian juga syarat untuk apa namanya budidaya itu biasanya juga tidak apa namanya ya tidak dekat dengan lokasi di mana yang bakal menjadi apa sumber air untuk kebutuhan manusia. Kalau untuk kebutuhan pertanian ya tidak jadi masalah gitu kan. Nah, jadi itu pertimbangan pemilihan lokasi juga penting. Nah, kalau misalnya di sungai kan panjang tuh apa namanya puluhan bahkan ratusan kilometer, mungkin titik-titik tertentu yang cocok untuk digunakan untuk budidaya ikan sistem jaring apung ya, titik-titik tertentu terutama yang sudah dekat dengan apa namanya pemukiman, apalagi dekat dengan tempat untuk menjadi sumber air untuk air minum ya mungkin perlu dihindari gitu. Itu mungkin yang apa namanya bisa saya sampaikan, Prof. Rinto. Halo, Prof. Winto, cukup? Ya, cukup, Prof. Makasih, Prof. Muslim. Sama-sama. Baik, terima kasih. Barangkali kejadian di Danau Maninjau ya. Di Danau Maninjau itu bukan sungai, cuma danau yang airnya relatif tidak mengalir. Di sana juga sudah banyak jaring apung ya. Nah, cuma untuk menghilangkannya kan sulit juga, sebab itu sumber mata pencarian orang di sana. Ya. Walaupun pemodalnya berasal dari luar itu. Nah, jadi itu kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Baik, masih ada pertanyaan dari Ibu Ernida ini sebetulnya. Assalamualaikum Prof, apakah ikan aslinya Indonesia bisa dibudidaya secara dengan sistem long yam? long yam? Saya nggak ngerti ya, apa ini long yam? Ini bersama ayam, Prof. Oh gitu ya. Budidaya ikan bersama ayam, jadi di atasnya ayam, di bawahnya ikan. Ya, ya. Malah pakai ada dekat sawah barangkali ya. Ya. Barangkali ada komentar dari Prof. Muslim, ya kan? Ya baik, terima kasih Prof. Erel. Ya, makasih pertanyaan Bu Ernida ya. Jadi bisa nggak budidaya ikan itu di apa namanya bergabung dengan ayam? Jadi integrasi. Ya, sekarang memang lagi tren apa integrated farming. Jadi ikan dengan ayam, ikan dengan tumbuhan. Kalau di kami itu sudah banyak sekarang dilakukan. Jadi apa namanya apa aquaponik misalnya kan. Jadi budidaya ikan lele, ikan nila atau ikan apa gitu bersama sayuran gitu ya. Di atasnya sayur, di bawahnya ikan. Nah, begitu juga yang ini long yam ini
budidaya ikan sama ayam. Jadi di atasnya kandang ayam, di bawahnya itu kolam. Ya, apa namanya? Jadi harapannya kotoran ikan, kotoran ayam dan sisa-sisa makanan ayam itu bisa termanfaatkan oleh ikan. Jadi untuk ikan-ikan tertentu mungkin Bu Ernida bisa ya. Mm. Apa namanya kayak ikan lele kayak gitu kan bisa tuh yang sudah banyak longyam itu kan lele ya apa namanya memanfaatkan apa ikan lele bersama ayam. Tapi kalau ikan asli kita misalnya kayak ikan apa namanya betok itu juga memungkinkan kan sama ikan betok juga makan juga itu apa namanya kotoran ayam. Ikan ikan apa namanya ikan tembakang mungkin bisa. Kalau ikan tembakang mungkin tidak memanfaatkan secara langsung kotoran ayam maupun sisa pakan itu untuk pakannya karena ikan ikan tembakang itu lebih ke makan plankton, dia plankton feeder. Jadi dengan adanya kotoran ayam maupun sisa pakan tadi itu bisa memperkaya pertumbuhan plankton di air. Nah, kalau planktonnya tumbuh nanti dimanfaatkan oleh ikan. Tapi kalau kayak ikan karnivora kayaknya agak susah apa namanya kecuali dikombinasikan lagi. Jadi ikan nila apa namanya ikan nila di bawah kandang ayam tadi ikan nilanya beranak pinak banyak, dipelihara juga ikan gabus, ikan tomana itu cocok. Ya, jadi anak-anak ikan anak-anak ikan nila jadi makanan ikan gabus atau ikan toman. Ikan nilanya memakan apa namanya sisa kotoran dari ayam dan sisa pakan yang diberikan kepada ayam. Jadi bisa dimodifikasi seperti itu. Itu termasuk long yam. Jadi integrasi antara ikan dan ayam. Mungkin itu Bu Ernida yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Pak Ustadz, sepertinya sudah jam 7 lewat. Apakah kita masih boleh ada waktu? Kalau masih ada pertanyaan, yang katakan Bu Rizal Utami, Ya, Pak, masih. Prof, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa ya, saya ada Oke. waktu. Baik, sebetulnya di kolom chat masih ada nih. Cuma sudah ada yang raise hand. Silakan, nih Ibu kali ya, Risa Utami, silakan Bu. Iya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Sebenarnya menanggapi yang long yam tadi, Prof. Ya, Kebetulan kan kami di sini ada budidaya ini ya lele ya untuk saya di Bogor. Terus kami di Kelurahan Ciloar itu lagi ada apa seperti sentra produksi lele gitu. Dan ternyata saya pikir lele itu produk lokal ternyata import juga gitu ya, Prof. Untuk longyam ini, Prof, saya sedikit kan ada CPPIB ya, cara produksi Ya, perikanan yang bagus itu. Nah, ya. kalau nggak salah itu dilarang, Prof, gitu, karena nggak bagus gitu. Dan memang ditemui di pasar itu ada lele yang juga rasanya jadi berbeda gitu. Jadi kami di sini sudah dilarang untuk produksi lele dengan sistem longyam, terus memberi makan pakan-pakan yang ayam yang nggak habis itu kan, terus dikasih jeroan-jeroan itu bagaimana ya, Prof? Sedikit ini. Ya, terima kasih. Oh ya, silakan, satu lagi silakan Bro. ini untuk betok itu ya, Prof. Dulu Ya. ya saya sering mancing tuh kan di selokan-selokan itu ya, betok ya. Itu kita Ya. nggak konsumsi betok itu karena di mindset kita itu dia itu ikan kotor gitu. Itu proteinnya gimana kalau sekarang itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Bro Muslim. Baik, terima kasih Bu Risa informasinya. Ya Bu, betul Bu. Kalau berdasarkan peraturan pemerintah, kalau mengacu ke CPIB itu nggak boleh budidaya seperti itu, ya, karena itu termasuk yang apa namanya apa tidak bagus gitu ya. Kalau berdasarkan CPIB yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti itu, termasuk beri kalau yang ditetapkan oleh CPIB itu beri makan makanan sisa-sisa tadi kayak kotoran bekas apa jeru-jeruan apa ayam, usus ayam itu nggak boleh karena kan itu kan belum ini. Tapi faktanya di masyarakat itu termasuk yang apa namanya banyak dilakukan gitu kan untuk apa namanya mengurangi biaya produksi. Nah, termasuk yang long yam ini tadi sebenarnya untuk efisiensi lahan itu kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi betul kalau mengikuti pedoman CPIB nggak boleh. Termasuk kalau di 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 Jawa Barat kan banyak juga budidaya ikan di empang-empang yang di atasnya juga ada gubuk-gubuk itu kan. WC itu juga nggak boleh itu kan.
Termasuk kalau di Sumatera itu kan yang di sungai-sungai itu ada gubuk-gubuknya juga, WC, ya itu juga nggak boleh kalau berdasarkan CPIB. Ya, itu. Kemudian tadi yang kedua betok Bu yang. Kalau ini di Bogor memang saya beberapa kali ya ngelihat kondisi perairan di Bogor, betok Bogor itu juga kecil-kecil Bu ya. Nggak mau orangnya Iya, makan. dan tajam itu, Prof. Apa? Duri sama ininya tajam kan, Iya, bisa betul. panas dingin. Kecil-kecil, betoknya juga durinya kayak tajam, yang mengerikan memang kalau untuk dimakan. Mungkin karena memang apa namanya habitatnya berbeda gitu kan ini. Ya sebenarnya Pak kalau dilihat dari kandungan gizi ikan betok ini ya proteinnya juga tinggi dan ada yang unik juga di betok ini kayaknya mengandung asam lemak yang esensial yang baik. Makanya kalau di di Kalimantan di Sumatera betok bakar itu sangat digemari karena dia mengeluarkan minyak. Di Unsri rasanya Prof Airil mungkin tahu di FK Unsri itu sudah ada produk minyak betok tuh sudah Ya, dipaten. sudah ada itu. Iya. Prof Radiati itu yang ngurus. Nah, itu Prof hati itu minyak betok itu ya. Ya, udah dibuat Iya. kapsul gitu ya. Ya. Mungkin itu Bu Risa ya Iya, informasinya sip. Terima kasih, Prof. bersama. Baik, barangkali masih ada satu lagi nih dari Pak Mursid atau Ibu Mursid nih. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya ikan tawas dan mujair apakah termasuk ikan endemik Indonesia? Nah, tawas dan mujair yang ditanyakan. Silakan Prof Muslim. Ikan, oke, terima kasih dari Pak Mursid ya. Ya, Mursid Bapak yang kali ya, Bapak apa Ibu? Ya, baik, terima Bapak, kasih. Bapak. Baik, Ya, terima Bapak. kasih Pak Mursid ya. Jadi ikan tawas ya, ikan tawas itu ikan tawas ya. Iya, Prof, ikan tawas. Ikan tawas itu tawas itu ikan lokal kita Pak itu. Jadi di Jawa Barat ini sudah pengembangannya sudah lumayan maju ya ikan tawas itu. Kalau di Sumatera masih belum, tapi sekarang sudah mulai banyak. Terutama di Jambi ini sudah memproduksi ini produk ikan benih ikan tawas ini sudah banyak masuk ke Sumatera Selatan juga ada banyak ininya benihnya ya. Ini termasuk ikan lokal kita ini apa namanya Pak. Nah kalau mujair ya kan ini kalau Mujair ini di kita kan lebih terkenal dengan ini ya ditemukan oleh Pak Mujair di Jawa Timur katanya itu sebenarnya termasuk ikan datangan juga itu kelompok ikan nila makanya masyarakat kita juga masih banyak yang menganggap ikan nila itu sama dengan ikan mujair karena memang mirip satu genus itu jadi ikan datangan juga itu Pak jadi kalau misalnya kan di kita kan bilangnya kan ikan mujair itu ditemukan Pak Mujair di Jawa Timur itu ya untuk apa namanya seakan-akan ikan mujair dengan ikan nila itu kalau di kita sama ya banyak yang nyebutnya sama gitu ya padahal ikannya ini satu genus tapi beda spesies jadi ikan nila itu banyak juga spesiesnya sama seperti ikan patin tadi banyak juga spesiesnya ikan lele juga banyak spesiesnya itu jadi sebenarnya ada perbedaan antara ikan nila dengan ikan mujair. Cuman masyarakat kita nyamakan ikan mujair dengan ikan nila itu sama. Gitu. Ya karena mirip. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Barangkali sudah selesai ini ya. Oke. Saya kembalikan ke Buya, silakan Buya. Oke. Makasih Prof. Mungkin sebelum sedikit lagi pertanyaan saya yang sedikit mengkritik. Ada seluruh statement bahwa andai saja Indonesia ini cuma punya ikan di laut yang sangat luas sekali itu, maka cukup menghidupkan penduduk Indonesia. Pernah nggak diteliti oleh kaum Muslim atau orang perikanan itu? Memang benar nggak statement itu? Andai saja Indonesia tidak punya apa-apa, tidak ada hasil tambang, tidak ada hasil yang lain, cuman ada ikan aja di lautan dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga Indonesia. Mencukupi nggak itu Pak? Pernah nggak ada penelitian? Sangat memungkinkan Pak. Buktinya Norwegia itu dia mengandalkan cuma satu spesies, salmon. Ya.
Yang Norwegia itu ngandalkan cuma satu spesies salmon yang dia ini kan, yang dia kembangkan. Buktinya sekarang salmon itu mendunia dan itu menjadi penghasilan negara. Prinsip Ya, utama ya. salmon itu menjadi penghasilan negara. Nah, lah kita ribuan spesies, baik yang air tawar maupun air laut. Ini berbicara ikan air tawar sangat sedikit dibandingkan dengan ikan air laut. Dan ini juga cuman ikan, belum lagi udang, cumi, kerang. Ya. Manajemennya, Prof. Ya, kita juga ini sebagai informasi apa namanya, selain apa namanya ikan dalam arti ikan yang memang berenang, kita banyak sekali sumber daya ikan yang apa namanya sangat potensial menjadi sumber pendapatan negara. Salah satunya rumput laut sekarang. Nah, rumput laut itu termasuk komoditi perikanan. Dalam undang-undang perikanan dia termasuk kategori ikan karena dalam undang-undang perikanan itu semua makhluk hidup yang seluruh siklus hidupnya itu di air itu termasuk ikan dalam undang-undang perikanan. Nah, termasuk itu sekarang rumput laut itu sudah menjadi komoditi ekspor dan sangat digemar apa namanya sangat luangnya sangat besar karena rumput laut itu penggunaannya banyak bukan cuma untuk pangan termasuk apa farmasi. Kemudian kerang mutiara itu kan penghasil mutiara tuh mahal tuh. Ya. Kemudian kelompok-kelompok apa namanya echinodermata, ya kelompok tripang, kemudian kelompok krustase termasuk udang, cumi, apa namanya rajungan dan sebagainya itu sangat luar biasa. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sangat ini apa namanya dengan komoditi-komoditi itu. Jadi Indonesia yang luas wilayahnya perairan lebih besar ini ya sangat memungkinkan. Benar ya. Benar statement ya, Prof. Ya. Oke, syukuran, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Buya. Bu Nel, Menita Bu Nel. Ya, Pak. Silakan Bu Nel ditampilkan Bu Nel. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Muslim. Mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi bernilai ibadah di mata Allah. Kenapa kita mengagungkan ciptaan Allah, salah satunya dari ikan, dan sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi apa yang kita bicarakan semua tadi adalah ibadah. Dan kepada Prof. Muslim kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Prof. Muslim bisa nanti suatu saat kalau dihubungi Pak Samsudadi bisa hadir lagi dalam metode yang lain mungkin untuk mungkin topik tetap ikan tapi mungkin isunya yang lain ya. Lagi Prof. Muslim makasih banyak. Kami nggak bisa memberikan apa, cuma sebuah penghargaan kepada Prof. Bahwa Prof sudah pernah tampil di Zoom. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Ya. Ya, berikutnya kepada Prof. CA yang selalu menemani kita pada saat kajian ilmiah atau tematik yang selalu hadir bersama kita. Terima kasih Prof. CA. Ya, sama-sama. Sorry. Sorry Pak. Asnumani ya nggak apa-apa. Ya. Asnumani, terima kasih banyak Bu Asnumani. Tidak ada ya. Sebentar Pak, ada. Sebentar. Saya ambil dulu. Sebentar. Ada ini. Bu Asnumani ini nanti mungkin tidak berurutan dia. Ya nggak apa-apa benar. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu Asnumani yang sudah membawakan tilawat tadi. Semoga sekali lagi semua apa yang kita bicarakan tadi bernilai ibadah dan Allah hendak kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terlebih kurang kami mohon maaf. Ada sebentar Pak Ustadz. Mana? Sorry, saya lupa. Oke. Bu Asmarni. Asnurmaini. Ya. Apa-apa. Mau masuk ke anu saya. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Dikirim aja nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak pas, kami mohon bukakan maaf sebesarnya dan kami kembalikan kepada Prof. Cea untuk menutup. Silakan Prof. Cea. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai acara kita pagi ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah dan ilmunya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa makan ikan itu ya, mana proteinnya lebih baik katanya. Daging putih yang disebut dengan daging putih ya, yang dimana asam lemaknya lebih baik ini. Baik, mari kita tutup acara kita ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.